Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku dan para pecinta ilmu biologi, kembali kita berjumpa dan kita akan mempelajari bagian dari biologi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masih mempelajari tentang kingdom plantae dan fokus kita pada tumbuhan paku atau yang dikenal juga dengan Pteridophyta. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mempelajari ciri-ciri tumbuhan paku. Yang kedua, mempelajari macam-macam tumbuhan paku. Yang ketiga, mempelajari metagenesis tumbuhan paku. Kemudian, klasifikasi tumbuhan paku. Dan yang terakhir adalah manfaat tumbuhan paku bagi manusia. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua telah memiliki berkas pengangkut atau pembuluh, yaitu berupa xilem dan floem. Yang ketiga, berdasarkan ukurannya, daun ada dua macam, yaitu daun yang berukuran kecil disebut mikrofil dan daun yang berukuran besar dinamakan makrofil. Daun mikrofil umumnya hanya setebal satu lapis sel dan belum dibedakan antara epidermis, mesofil, dan tulang daun. Sedangkan daun makrofil sudah berdiferensiasi menjadi bagian tertentu, misalnya mesofil, tangkai daun, dan juga tulang daun. 4. Berdasarkan fungsinya, daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun sporofil dan daun tropofil. Daun sporofil adalah daun yang menghasilkan spora, dan tropofil adalah daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Pada permukaan bawah daun sporofil terdapat sorus. Sorus adalah kumpulan dari sporangium atau kotak spora. Pada sorus muda umumnya ditutupi oleh selaput pelindung yang disebut indusium. Pada sporangium terdapat sejumlah sel penutup berdinding tebal dan menyerupai cincin yang disebut anulus. Jika anulus kering, sel-selnya akan mengkerut, maka sporangium akan pecah dan spora keluar beterbangan. Perhatikan gambar daun sporofil dari tumbuhan paku ini. Pada permukaan bawahnya terdapat sederetan pada bagian tepi, yaitu sorus. Sorus itu adalah bagian yang di dalamnya terdapat sporangium. Ini adalah gambar sorus yang di dalamnya terdapat sporangium. Dan ini adalah gambar sporangium memperlihatkan perkembangan dari sporangium muda sampai akhirnya sporangium pecah dan spora keluar dari sporangium. Daur hidup tumbuhan paku. Seperti halnya dengan lumut, tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Yang pertama, fase gametofit. Protalium adalah fase gametofit. Protalium itu mengandung gametangium yang akan membentuk antheridium dan archegonium. Yang kedua, fase sporofit. Fase sporofit adalah tumbuhan paku itu sendiri, karena tumbuhan paku itulah yang menghasilkan spora. Pada tumbuhan lumut, fase gametofit lebih dominan daripada fase sporofit. Sebaliknya, pada tumbuhan paku, fase sporofitlah yang lebih dominan daripada fase gametofit.
Macam-macam tumbuhan paku berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tanaman paku dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, paku homosfor, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan satu macam spora yang berukuran sama. Yang kedua, paku heterosfor, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan 2 macam spora dengan ukuran yang berbeda. Spora yang kecil atau mikrospora berupa spora berkelamin jantan, dan spora yang besar atau makrospora berkelamin betina. Tumbuhan paku yang ketiga adalah paku peralihan antara homosfor dan heterosfor. Tumbuhan paku ini menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Tetapi ada yang berkelamin jantan dan ada yang berkelamin betina. Contoh untuk tumbuhan paku homosfor adalah Lycopodium. Kemudian contoh untuk tumbuhan paku heterosfor adalah Selaginella dan Marsilea crenata. Sedangkan contoh untuk paku peralihan adalah Equisetum debile. Kita akan mempelajari tentang metagenesis tumbuhan paku. Yang pertama yaitu metagenesis tumbuhan paku homosfor. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protalium. Protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Archegonium menghasilkan ovum, sedangkan antheridium menghasilkan spermatozoid. Spermatozoid akan melebur dengan ovum membentuk zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku homosfor. Bagian sporofil atau daun yang menghasilkan spora akan membentuk sporangium, dan akhirnya sporangium mengeluarkan spora. Demikian seterusnya. Dapat kita simpulkan bahwa fase gametofit tumbuhan lumut adalah protalium, dan fase sporofitnya adalah tumbuhan paku itu sendiri. Metagenesis tumbuhan paku heterosfor pada prinsipnya fase-fasenya sama dengan metagenesis tumbuhan paku homosfor. Hanya saja di sini pada metagenesis paku heterosfor, sporanya ada mikrospora dan makrospora. Dan selanjutnya kita bahas metagenesis tumbuhan paku peralihan. Metagenesis tumbuhan paku peralihan pada prinsipnya fase-fasenya juga sama dengan metagenesis tumbuhan paku homosfor dan juga tumbuhan paku heterosfor. Perbedaannya di sini bahwa pada metagenesis tumbuhan paku peralihan itu ada spora jantan dan spora betina. Klasifikasi tumbuhan paku. Kita bahas yang pertama, divisi Psilotophyta. Anggota divisi ini belum memiliki daun dan akar sejati. Fungsi akar digantikan oleh rizoid. Sporangium atau kotak spora terletak di ujung cabangnya. Divisi Psilotophyta ini hampir punah. Salah satu jenisnya yang masih ada adalah Psilotum. Contohnya adalah Psilotum nodum. Yang kedua kita bahas divisi Lycopodophyta. Divisi Lycopodophyta memiliki daun berupa mikrofil yang tersusun secara spiral. Sporangiumnya muncul dari ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus yang berbentuk seperti pentungan kayu. Divisi Lycopodophyta ini hidup menempel pada tumbuhan lain yaitu sebagai epifit. Contohnya adalah Lycopodium dan Selaginella.
Kita lanjutkan dengan pembahasan divisi Equistophyta. Tumbuhan paku Equistophyta hidup di tempat-tempat lembab. Daunnya bersisik, ukuran daunnya menengah, dan tersusun melingkar pada setiap buku. Rhizom dapat menghasilkan batang yang tinggi mencapai 1,3 meter. Pada ujung batang terdapat strobilus berwarna kekuningan. Contohnya adalah Equisetum. Dan divisi terakhir adalah divisi Pteridophyta. Divisi Pteridophyta merupakan pengertian tumbuhan paku menurut pengertian kita sehari-hari. Telah memiliki daun makrofil yang dilengkapi tulang daun dan mesofil atau daging daun. Ukuran tubuhnya ada yang pendek seperti lumut dan ada yang tinggi seperti pohon. Contoh Pteridophyta diantaranya adalah paku tiang atau Alsopila glauca, paku resam atau Gleisenia linearis, kemudian suplir atau Adiantum cuneatum, dan semanggi atau Marsilea crenata, serta Platycerium atau paku tanduk rusa. Manfaat tumbuhan paku di antaranya adalah 1. Sebagai bahan makanan untuk sayur yaitu semanggi atau Marsilea crenata. 2. Sebagai tanaman hias contohnya paku sarang burung atau Asplenium nidus, suplir atau Adiantum cuneatum, dan paku rane atau Selaginella. Yang ketiga, sebagai pupuk hijau, contohnya paku air atau Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan ganggang biru hijau Anabaena azolae yang dapat memfiksasi nitrogen. 4. Sebagai bahan obat, misalnya Lycopodium clavatum sebagai obat tradisional untuk obat luka memar, keseleo, bengkak, dan keracunan organofosfat. Dan 5. Sebagai sumber bahan baku pembentukan batu bara, contohnya paku yang sudah mati pada zaman purba. Soal latihan. Nomor 1. Jelaskan ciri-ciri tumbuhan paku. 2. Jelaskan 3 perbedaan antara tumbuhan lumut dan paku. Apa yang dimaksud tumbuhan paku heterospor? 4. Kalau kita menemukan suatu tumbuhan paku, maka kemungkinan tumbuhan tersebut adalah fase alasannya adalah 5. Sebutkan klasifikasi tumbuhan paku dan contohnya. Dan 6. Jelaskan 3 manfaat tumbuhan paku. Selamat belajar dan semoga bermanfaat serta menjadi bekal kalian di masa yang akan datang.